guys, how are you going? Welcome to my YouTube channel, Juju Aimee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di ruang yang nyaman ini. Simulasi bagaimana pembelajaran sosial emosional itu diaplikasikan di dalam kelas. Dan seberapa penting sih sebenarnya pembelajaran sosial emosional itu untuk siswa, bahkan untuk kita sendiri sebagai guru. Aspek intelijensi atau kemampuan kognitif bukanlah satu-satunya aspek yang mempengaruhi perilaku anak kepada dirinya. Jadi kepandaian itu bukan satu-satunya. Nah, orang lain dan lingkungannya, namun ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya berperan dalam proses pembelajaran, yakni aspek perkembangan sosial emosional. Ya, kita ke 5 kompetensi sosial emosional. Ada apa saja? Di sini ada kesadaran diri atau self awareness, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku di dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua ada manajemen diri atau self management, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran dan perilaku diri secara efektif akan hubungan yang positif. Kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab, sama dengan tadi yang 5 kompetensi tadi. Tujuannya ini kolaboratif, ya, berarti tidak berdiri sendiri. Ruang lingkupnya apa saja? Nah, di mana yang bisa diterapkan? Di kegiatan rutin, ya, ruang lingkupnya dia masuk bisa di kegiatan rutin, terintegrasi dalam pembelajaran dan protokol. Teknik stop itu adalah salah satu latihan. Jadi gini, ketika kita berada di dalam kondisi yang tadi, salah satu kondisi yang tadi misalnya, nah, kita berada di salah satu kondisi ini, takut misalnya, atau marah, atau sedih. Nah, kita bisa mengelola emosi kita bisa meredam emosi itu dengan teknik ini. Ada hubungannya nggak pembelajaran sosial emosional ini dengan yang kemarin, diferensi? Adakah hubungannya? Ada. Ambil buku siap-siap masuk kelas. Meskipun kita sudah terlambat, Pak. Kadang-kadang kita datangnya terlambat, itu pun perlu kita ambil langkah itu. Untuk apa? Untuk menyiapkan mental kita. Saya sudah siap itu. Apalagi siswa. Masukkan PSE. Masukkan ada rekaman. Ayo, oke. Yang apa oke? Ada ganjil. Yang apa yes? Yes. Oke. Saya jawab. Iya. Itu namanya ice breaking. Iya. Kira-kira ada nggak perbedaan? Saya kembali nanya. Kira-kira ada nggak perbedaan antara ice breaking dengan PSE ini kalau berdasarkan teorinya kan? Namanya membuat siswa lebih semangat belajar. Kalau pakai teknik dari 5 keterampilan sosial ini, termasuk ada manajemen diri, ya Bu, ya. Di situ kan kita mengelola pikiran dulu, baru kemudian kita merasakan emosi, mengelola emosi, baru ke tingkah laku. Itu mungkin perbedaan dari kesadaran diri juga. Ke emosi ke psikis, ya. Tapi kalau ice breaking biasanya itu ditujukan ke fisik kita, physically. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita bersiap terlebih dahulu dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Ini ada roda emosi klucip. Nah, di sini ini adalah bagian dari emosi pada diri manusia. Ada di sini yang sedang termenung? Tidak. Iya, jangan ada ya. Karena iya, bagus. Termenung, sedih, duka, bingung. Bingung juga emosi. Khawatir, teror. Wah, bahaya nih teror juga emosi. Menerima, cinta, segala sesuatu perasaan yang kita rasakan sekarang atau sesaat itu pun kita
itu namanya emosi. Jadi emosi itu bukan hanya marah-marah, bentak-bentak. Baik, nah sekarang ibu yakin anak ibu ini pasti ada emosi dalam perasaan. Dari yang tadi ibu sebutkan namanya Lili, MS, Fauzi, Leli, katanya kan lagi senang nih, gembira. Boleh dong cerita sedikit aja apa yang membuat kalian senang saat ini? Ibu mengajarnya ini tidak marah-marah. Malam ini mengajar di bidang matematika yang menurut kami siswanya itu seru, ya, angkat, ternyata hatinya lembut. Inilah ibu inginkan anak-anak ibu semua. Jadi walaupun pelajarannya terkesan sulit, tapi hati kita itu tetap bahagia, tetap tenang. Jadi walaupun sulit-sulit apapun, dengan ketenangan, kebahagiaan pasti bisa kita lalui. Oke ya? Konsentrasi, nanti kalau bilang konsentrasi, jawabnya konsentrasi dimulai, gitu ya? Oke, 1, 2, 3, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi, siang, malam. Saling menerapkan kesepakatan dalam pembelajaran. Nah, ini yang seperti biasa ya. 1-5 poinnya ini harus ada pada diri kamu semua. Dengan mengetahui emosi tadi, ibu yakin kamu semua punya hati yang bersemangat, berperan aktif, kemudian dapat menghargai teman. Oke, baik. Kelompok ini namanya kelompok S, ini M, ini P. Ya, S cungkan. Kalau nanti kelompoknya aman, berarti nanti kamu kibarkan bendera yang warna hijau. Nah, hijau itu pertanda kelompoknya paham. Kemudian kalau nanti kelompoknya butuh bantuan, kibarkan bendera warna kuning. Butuh bantuan beberapa. Tapi kalau kelompoknya sangat-sangat tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham, maka kibarkan bendera warna merah. Oke, lihat udah mulai agak kacau, stop, berhenti, letakkan pulpennya. Letakkan semua pulpennya, digeserkan buku-bukunya, ditutup. Baik, kepada anak ibu semua, coba kita sejenak istirahatkan badan kita lupakan dulu tugas. Tarik nafas dengan perlahan, hembuskan. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui lubang hidung. Tarik nafas, hembuskan. Mari bernafas lebih pelan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas yang lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, rahang, dan dagu. Amati juga kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari anak ibu seluruhnya. Kembali tarik nafas lebih tenang dan pelan, hembuskan. Amati apa yang anak ibu semua pikirkan saat ini. Hal apa yang ada di dalam pikiran kalian sesaat setelah kalian mengikuti pembelajaran ibu. Adakah materi yang telah kita pelajari sekarang ini? Apakah pilihan yang akan kalian lakukan setelah
berpikir apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Kira-kira dalam diri kalian ada nggak manfaat dari apa yang kita lakukan ini? Hal apa yang kira-kira yang bermanfaat? Menurut saya manfaatnya yang tadinya merasa cemas karena menghitung yang ibu ajar tadi, untung rugi tadi, bingung, takut, agak kadang lucu nengok teman, akhirnya agak santai. Biasanya kan Bu, kalau takut itu kan bahu kan sakit. Akhirnya tarik napas, hembuskan, pejamkan mata dengan musik yang seperti itu, rileks, senang. Awalnya sedih, kok nggak bisa jawab, menangis. Terus akhirnya, nggak apa-apa, kata ibu nggak apa-apa, nggak bisa jawab. Yang penting hari ini santaikan dulu, biar nanti bisa menjawab dengan mudah karena perasaan sudah merasa santai. Jadi akhirnya senang, timbul senang. Iya ya, nggak apa-apa, coba lagi. Jadi hasil dari diskusi kelompok kami soal yang diberikan, kami mendapatkan keuntungan sebesar 5%. Berapa? 5 juta ya? 5 juta. 5 juta untungnya. Kalau dikalikan per persen berarti 5%. Oke, baik. Terima kasih. Yang tadi ya, berapa persen untung sama dengan untung dibagi harga beli 0%, begitu juga untuk rugi. Oke, kalau begitu ibu akan berikan tugas ya sesuai dengan pengamatan ibu. Jadi tugas kita ini kita berikan sesuai tingkat kemampuannya. Ya, ini tugasnya dikerjakan tanpa menyontek. Kerjakan masing-masing ya berdasarkan kemampuannya. Oke. Kumpul. Iya, kumpul. Iya, oke. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, kira-kira nih bagaimana perasaannya setelah mengetahui pembelajaran ontologi? Apa nih yang bermanfaat untuk kamu? Adakah sesuatu yang bermanfaat pada dirinya dari pembelajaran hari ini? Ada? Nah, Rizwan dulu, Rizwan kayaknya mau ngomong. Dari pembelajaran itu kita bisa mengetahui bagaimana keuntungan dan bagaimana kerugian. Jadi kalau misalkan keuntungan itu memilah harga yang kita dapat itu jauh lebih besar daripada harga modal. Sedangkan kerugian itu tetap dapat nominal lebih rendah dari harga modal. Mungkin sekian. Kemudian nih, kan kita udah belajar ontologi. Kira-kira minggu depan yang sebelah sini nggak belajar apa? Diskon juga. Oke, baik kalau begitu. Maka pelajari bukunya, membaca dulu dari rumah materi tentang diskon, biar nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Oke, Rana? Doa selesai. Baik, silakan